Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama, yaitu agama Kristen dengan agama Islam tentang penciptaan bumi. Seperti apa sebenarnya penciptaan bumi dan bagaimana mereka mendapatkan jawabannya? Saksikan video ini dari awal sampai akhirnya dan semoga memberikan pencerahan ya. Rasanya kurang pas Kak ya kalau Kakak sedikit menyudutkan tentang Islam. Jadi saya tertarik dengan adanya kemanusiaan Tuhan. Nyudutin kayak gimana tuh? Adalah, itu mungkin gosip. Kakak yang Betul berbicara Kakak tidak merasa dan orang yang mendengar yang merasakan. Ya udah, kalau gitu di bagian mana saya menyudutkan? Silakan jelaskan. Kakak ini dulu lah, jawab dulu lah pertanyaan saya dulu ya. No, itu statement kamu dulu. Kamu mengatakan saya menyudutkan Islam. Apa yang saya sudutkan? Ayo. Tanggung jawab lah. Setiap berstatement itu bertanggung jawab. Jadi jangan koar-koar, kosong, gak ngerti apa-apa. Tahu tanggung jawab kan? Silakan. Apa yang saya sudutkan? Oke, apa yang saya sudutkan? Salah satunya tentang Islam akan menyelamatkan agama yang terdahulu gitu ya. Islam menyelamatkan agama terdahulu itu bukan narasi saya. Gimana ceritanya Islam menyelamatkan agama terdahulu? Narasi siapa lagi tuh, Dek? Coba minimal kau tuh nyatet kalau misalnya ingatannya kurang. Oh, coba, iyalah, oke. Kapan saya mengatakan demikian? Ingatanmu singkat sekali, Dek. Jadi ginilah, ke intinya aja lah Kak. Coba Kakak jelaskan dulu Tuhan di Minta sisi... maaf dulu dong. Minta maaf dulu iya, dong. Kamu bilang saya menyudutkan. Alamin tadi, kita rahmatin alamin namanya. Jadi Kakak coba Berantem dulu kalian. jelaskan gimana. Suara siapa yang ku dengar? Ada dua orang ini. Suaraku lah. Nah, suruh diem dulu teman. Macam mana cara Roh Kudus memasukkan nyawa ke dalam perut manusia, bahwasanya yang dikandung itu adalah Tuhan. Macam mana lah dulu, coba jelaskan dulu. Bagaimana cara menyatakan Roh Kudus itu membentuk kemanusiaan di dalam janinnya Maria, gitu kan yang kau tanyakan? Iya, Iya. Itu adalah rahasia ilahi. Sama seperti cemanalah cara Tuhan membentuk bumi ini. Memangnya kau dikasih tahu? Ada penjelasannya di Al-Quran bahwasanya bagaimana Gimana? Tuhan membentuk bumi. Cemana? Di kepal-kepalnya, di kayak gimana? Coba kau jelaskan aja. Kalau untuk bumi itu seperti, kalau kepal-kepal berarti Kakak tahu bentuk bumi ini harus bulat, nah, ya kan? Tapi di Al-Quran tidak dijelaskan bahwasanya bentuk bumi bulat, enggak. Tapi di Al-Quran menjelaskan Allah itu akan membentuk bumi. Tidak dijelaskan bentuknya. Caranya gimana? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u fis samawati wal ard. Nah, kurang lebih seperti itu isinya. Caranya gimana? Wah, itu aku bilang tadi ayatnya. Apa artinya? Itu PR kakak lah. Oto maho. Tadi kau bilang, cemana cara Roh Kudus membentuk kemanusiaan di dalam janinnya Maria gitu. Loh, cemana cara Tuhan? Tadi saya bilang itu rahasia ilahi ya. Terus gimana cara Allah mau membentuk bumi ini? Lah kok pakai bahasa-bahasa planet? Wal earth. Saya tahu itu Al-Baqarah itu. Saya tahu. Artinya apa? Kau tahu nggak artinya? Kalau kakak tahu artinya bilang dulu sama aku. Ya kau tahu nggak artinya? Nggak tahu aja artinya. Kau tadi kan kutanya, gimana cara Allah membentuk bumi di kepal-kepal kah atau gimana kah? Kau pakai bahasamu itu. Ada di dalam Al-Quran dikasih tahu gimana caranya. Kau jawab pun enggak.
Kau jawab pun nggak. Gimana caranya? Kau kalau nggak tahu pun cara Allah membentuk bumi seperti apa, jangan omong kosong di sini, Dek. Pantas mata kau 3. Coba kau jelaskan. Jangan kau pakai bahasa planet Mekah. Ya, pakai bahasa Indonesia di sini, Dek. Gimana cara Allah? Gimana cara dia membentuk bumi ini? Bahkan Allah mau nggak tahu bentuk bumi ini bulat. Gimana cara dia membentuk bumi? Tolong yang di bawah tenangkan iman kalian. Cara dengan meniup-niup parjaha Maryam itu di Quran. Beda. Kalau Maria di dalam iman Kristen itu nggak ada ditiup-tiup sama Jibril. Jijiin banget. Tetapi di dalam Lukas dikatakan, Roh Kudus akan menaungi, kuasa yang Maha Kudus akan membentuk janin di dalam rahimnya Bunda Maria. Ini kalau ini di Lukas. Tetapi seperti apa teknisnya? Yaitu rahasia ilahi. Nih. Ya. Jadi kau aja nggak tahu caranya. Aku kan nanya cara kan, berarti teknisnya kan. Nih. Ini kata malaikat ya. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan menandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini. Jadi kalau gimana caranya teknisnya ya saya tidak tahu. Itu rahasia Allah. Ya saya nggak mau omong kosong di sini. Nih. Dikatakan nih di dalam Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dengan cara menaungi, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Caranya dengan dinaungi oleh Roh Kudus. Teknisnya seperti apa? Yaitu rahasia ilahi. Kayaknya kau ini, ayo buka miatmu, pendekar mata 3. Coklatos. Jangan buang-buang waktu kau di sini. Arti apa-apa kau? Kukira kau pandai. Coba. Coklatos. Ya iya, secara teknis karena dia nanya cara kan, teknisnya ya tidak tahu, tetapi Roh Kudus lah yang menaunginya. Dengan kuasa Allah. Ayo mata 3, coklatos. Mata kau pun jereng 3 biji. Hei, coklatos, buka mute-mu. Jangan-jangan kau nggak tahu lagi cara buka mute. Udah aku undang kau buka mute. Paha tapi, burung. Tadi udah kau fitnah, aku menyudutkan. Paha tapi. Nafas nggak kau? Enggak lah. Aku naikkan dulu si Citra ini. Piala Citra. Halo, Citra. Iya. Laki kau. Kira cewek. Iya, mau nanya apa, penasaran bro? dari tadi. Ini Apa yang tuh? saya mau tanyakan ini, tunggu ya. Jangan bikin aku ngantuk. Paha topi. Aduh, ngali naik. Mana lah remote AC itu? Kali. Tak tahan aku. Itu bukan sih, mataku agak-agak minus. Oh ya Kak, ini saya mau nanya Kak. Ya, tanyalah. Bagaimana bisa Alkitab yang dipegang umat Kristen itu saat ini berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering mengalami perubahan atau revisi? Itu bagaimana Kak? Tolong jelaskan.
Yang pertama, saya mau tahu dulu. Kamu mengatakan Alkitab dalam berbagai versinya. Memang ada berapa versi Alkitab? Yang saya lihat sih banyak Kak. Ada beberapa Apa? perubahan gitu. Enggak, Ya saya kan tanya ini saya yang versi. bertanya Kak. Saya tanya versi. Gini Kak ya. Saya tanya versi. Ini Anda iya kalau ini ketika kan Anda gini. Iya, sabar, ini dulu Kak. sabar. Tunggu dulu iya. Gini Kak, kan saya yang bertanya, kok malah Kakak yang bertanya? Intinya mau saya yang mengerti bertanya. dulu. Shalom Pak Iya Kade. Kakak jawab, Saya iya mau Kakak nanya, jawab dulu. Iya Kak. saya mau tahu versi itu apa. Itu yang saya mau tanya. Anda kalau nanya, saya harus paham dulu pertanyaan Anda. Tadi kan Anda bilang, kenapa Alkitab ini banyak versi? Saya mau tahu dulu. Sejauh yang Anda tanya versi apa? Saya mau nanya, saya baru tahu. Alkitab itu ada versi. Versi Ini kan apa? saya yang bertanya. Iya, Iya. gini Kak, ini kan saya yang bertanya. Kok malah Kakak yang balik bertanya kepada Apa saya pertanyaannya? gitu kan? Saya Coba, apa melontarkan pertanyaannya? pertanyaan, Iya, lalu apa Kakaknya pertanyaannya? Ulang lagi melontarkan pertanyaan. pertanyaan balik kepada saya gitu. Siap. Kalau Nggak usah BN diulang lagi. Nggak usah diulang lagi. Apa pertanyaan Anda? Ulang lagi pertanyaan Anda. Lanjut aja. Apa pertanyaan Anda? Silakan dibuka mute-nya. Apa pertanyaannya, Bang? Silakan, Bang. Bagaimana bisa Alkitab yang dipegang umat Kristen saat ini berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering mengalami perubahan atau revisi. Dan saya bingung letak keaslian Satu-satu, Alkitabnya Bang. itu di mana. Satu-satu, Itu Bang. kan Satu-satu, Bang. Satu-satu Iya, pertanyaan. iya, Satu-satu. iya, Pertanyaannya iya, yang satu aja. iya, dulu. iya. Satu dulu. Iya, itu makanya saya pengen lihat ini letak aslinya di Satu mana dulu gitu kan. pertanyaannya. Saya satu dulu pertanyaannya. Pertanyaannya Oke, satu oke, dulu. oke. Apa pertanyaannya? Apa? Pertanyaannya, bagaimana bisa Alkitab yang dipegang umat Kristen saat ini berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering mengalami perubahan atau revisi? Satu dulu. Bagaimana Iya, oke. Alkitab Yang dipegang umat yang dipegang Kristen umat saat ini Kristen saat ini berbeda-beda berbeda-beda dalam berbagai versinya dan sering dalam mengalami perubahan. sebentar. Ini pertanyaanmu udah tercatat ya. Berbeda-beda dalam berbagai versi. Versinya Versi apa dan tuh, Bang? sering Saya mau nanya mengalami dulu. Saya sabar nanti mengalaminya. Saya tanya dulu versi apa. Saya mau tahu dulu. Iya Alkitab, kan gini Kak, ya emangnya Alkitab saya kan ada banyak awam Mas. versi? Iya kan setiap ini kan pasti Anda minimal mengerti dulu pertanyaan Anda. Saya mau memahami pertanyaan Anda. Alkitab versi apa? Saya mau tahu versi apa. Coba, versi yang mana? Saya mau tahu dulu versi apa. Ayo dibuka mute-nya. Versi apa dulu? Saya nggak ngerti versimu. Ayo Bang, versi apa nih? Saya kan biar bisa saya menjawab versi yang mana. Coba, versi yang mana? Dibuka mute-nya Bang. Versi apa? Saya mau penasaran juga saya. Versi apa? Coba, ayo. ini banyak ya versinya yang saya lihat. Oke, Yang apa aja pertama tuh? versi Raja James King James Version pada tahun 1611. Selanjutnya New International Version NIV pada tahun 1978 ini mengalami perubahan. Selanjutnya New Revised Standard Version pada tahun 1989. Selanjutnya New Living Translation ini 1996. Selanjutnya English Standard Version ini pada tahun 2001. Rhymes Bible pada abad ke-16 ini digunakan oleh umat Katolik Roma pada masa lalu. Selanjutnya New American Bible atau NEB pada tahun 1970 yang digunakan dalam liturgi Katolik di Amerika Serikat. Selanjutnya The Message tahun 2002. Selanjutnya God New Bible ya pada Good tahun New Bible. 1966. Ya, Septuaginta itu Septuaginta. iya Wah, terjemahan dari lama Ibrani. tunggu. Itu apa, Bang? Versi apa? Versi atau terjemahan? Saya bingung ini, Bang. Itu terjemahan Yunani kuno pada Oh, perjanjian lama Ibrani. terjemahan. Oh, terjemahan Iya. versi. Jadi versi itu sama dengan terjemahan. Saya juga bingung nih, Bang. Maksudnya gimana Ya, itu? ini kan Versi iya, Septuaginta? Kak, Loh. Saya jadi iya bingung. kan Versi Septuaginta
Itu versi atau terjemahan? Saya jadi bingung, Bang. Ini terjemahan, saya salah baca. Mohon maaf, Kak. Oh, terus yang di Indonesia sendiri ini apa? Versi apa ini? Saya penasaran. Ini versi? Ini versi kah? Ini versi? Ini Ya, versi? ini- Saya punya ini ya. Ini dari Protestan dan dari Katolik. Isinya sama, nggak ada versi-versian. Terjemahannya, ini terjemahan TB2, ini TB1. Versi atau terjemahan yang Anda maksud? Versi, Kak. Ini yang di Indonesia sendiri, saya penasaran. Coba Anda googling yang di Indonesia itu versi apa? Coba googling kan, tolong googling kan. Saya jadi penasaran. Ini dua Katolik, ini Katolik. Itu ada ini, 2, TL sama TB, Ya. Kak. Ya, ini versi bukan? Ini versi mana? Coba, saya penasaran. Ini dari versi mana ini? Lah, kok Kakak lalu jadi interogasi Ya, saya coba kan? googling, Ini coba intinya. Iya enggak? Intinya Saya, dong. kan saya bertanya, Kak. Kakak dari tadi satu pertanyaan saya aja Kakak masih belum jawab. Kan saya intinya, Saya- ini kan saya orang awam Minimal ceritanya. gini bang, kau kalau awam, saya juga lebih awam bang ya. Saya kalau mau menjawab minimal saya ngerti pertanyaanmu. Saya belum ngerti pertanyaanmu. Makanya saya cecer dulu pertanyaanmu itu apa. Uang saya nggak paham pertanyaanmu ya gimana saya mau jawab. Itu maksud saya. Ayo dibuka mute-nya. Saya bikin dulu saya paham dengan pertanyaanmu. Kenapa Alkitab banyak versi? Loh, saya cuma tahu satu versi. Yang dikanon sama gereja. Ini dia. Tapi terjemahannya ada terjemahan TB1, ada TB2. Yang saya tahu itu. Gimana? Loh, saya nggak pernah nemu versi-versian. Saya cuma nemu ini, kitab ini dari Protestan yang satu. Ini dari Katolik, ini Deuterokanonika nih. Dengan Deuterokanonika. Semua isinya sama. Hanya beda terjemahan. Ini Alkitab saya ini dari dua gereja berbeda gitu loh. Sementara saya ortodoks. Ya. Saya punya yang Septuaginta. Nih, saya bisa tunjukkan saya punya yang Septuaginta. Ada yang beda? Enggak. Nih, tunggu ya. Oh, kamu tuh minimal ngerti dulu pertanyaanmu. Aku pun mau tahu juga pertanyaanmu. Nih, saya punya yang Septuaginta. Nih. Loh, sekarang saya tanya, Ya, versi yang mana? Iya. Versi itu apa? Yang saya tahu terjemahan. Ada yang terjemahannya mungkin kalau orang di Inggris ya pakai transliterasi Inggris karena orang-orang di sana bahasa Inggris. Ya saya pakai yang di Indonesia. Karena gereja sendiri sudah mengkanon Alkitab itu, selesai kanonnya itu di Konsili Kartago tahun 393. Itu, makanya ada kanonisasi Alkitab ini dengan perjanjian lama yaitu Septuaginta dan perjanjian baru. Terus yang versi yang apa? Gereja itu cuma mengkanon satu kitab yang saya pakai sekarang ini. Makanya saya bingung, versi mana? Kenapa di Alkitab orang Kristen itu banyak versi? Yang saya pakai satu versi, versi yang dikanon sama gereja. Udah selesai. Itu, makanya saya paham dulu pertanyaanmu. Kamu awam ya? Saya awam, saya bilang juga. Yang saya tahu ini. Saya nggak tahu ada versi yang mana seperti Quranmu, versi Kulun, versi Hab, versi Wars, versi apa lagi. Nah itu kalau itu ada. Tapi saya belum lihat itu isi-isinya. Tetapi ada Ki Ahmad yang tahu ya. Beda-bedanya itu ada. Tapi saya nggak mau nanya itu Versi. tentang Quran juga. tentang apa itu, Kak? Lah itu Tentang urusan Al-Quran. kalian. Saya nggak tahu Ya, itu. Al-Quran Quran kan kalian satu. tuh banyak versinya, tapi saya nggak tahu apa perbedaannya. Udah saya bilang, yang ngerti itu Ki Ahmad, saya bilang. Dan saya pun nggak mau mempertanyakan itu, walau saya tahu Quran itu banyak versinya. Gitu. Ya, makanya saya nggak ngerti. Yang saya tahu bang,
Alkitab itu cuman satu yang dikanon oleh gereja di Konsili Kartago tahun 393 dan itu menghasilkan Septuaginta Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu dalam kitab saya ini. Dan sampai detik ini gereja itu masih menggunakan ini yang sama, walau saya ortodok. Ini masih sama saya gunakan. Terjemahannya mungkin kurang tepat. Makanya ada perbaikan. Kenapa? Karena bahasa berkembang. Kalau bahasa tahun 1973 mungkin berbeda dengan bahasa yang sekarang. Gitu. Gimana? Apalagi yang mau ditanyakan? Sampai situ aja yang bisa saya jelaskan. Yang saya tahu saya pakai Alkitab yang sama. Gitu. Kenapa banyak perubahan terjemahan? Karena bahasa berkembang. Itu jawaban saya. Contoh ya. Kata ganja itu zaman dulu secara KBBI, itu zaman dulu itu adalah penyanggah talang air, ganja namanya. Nah, kalau sekarang ganja kita tahu itu adalah obat terlarang. Tentu bahasa berkembang. Bahasa mengalami perkembangan, ada terjemahan yang diperbaharui. Makanya di dalam bahasa Indonesia sendiri ada yang namanya EYD, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Itu seperti itu, Bang. Kalau dari saya, penjelasan saya. Kalau dulu tahu ya, yang itu jang. Bilang itu yang itu kan jang dulu ya, teman-teman yang di bawah ya. Kalau dulu itu kayak gitu kan, doe loe gitu kan, dulu, tapi ditulisnya doe loe. Nah, kalau orang sekarang ditulisnya doe loe, ada yang ngerti? Nggak ada yang ngerti. Itulah ejaan yang disempurnakan gitu. Bahasa itu mengalami perubahan, perkembangan. Lo kayak sekarang ini, lo gue en, gimana ada yang tahu? Gitu. Seperti itu, Bang. Penjelasan dari saya, yang saya tahu gitu. Nah, itu yang di bawah tuh banyak, cu gitu. Ya. Gitu. Seperti itu, Bang Citra. Jadi kalau dikatakan kenapa ada banyak perubahan terjemahan? Karena apa? Manuskrip asli ya, tulisan atau salinan dari skrip ya, skrip yang aslinya Alkitab itu ada di museum dan itu nggak bisa dirubah. Dan itu salinan yang dilakukan turun-temurun, itu yang disebut tradisi. Gitu. Jadi kalau dikatakan Alkitab itu mengalami perubahan, tidak. Tapi dalam perkembangan bahasa ya mengalami perubahan terjemahan. Seperti itu, Bang. Kalau dari saya. Nah, itu ada yang bilang itu cahaya. Jadinya cahaya gitu. Gitu, Bang ini. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang Citra? Jadi kalau diklaim sebagai banyak mengalami perubahan, ya itu apa ya? Terjemahannya mungkin. Gitu. Kayak kata Tuhan kok jadi Tuhan sekarang. Dari dulu kurios ya, tetap menggunakan kata kurios. Dan itu merujuk bisa kepada manusia ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan gitu. Kurios itu tergantung kepenguasaannya. Gitu. Nah, itu ada yang nulis itu jangcok gitu. Apa artinya tuh cok gitu. Nah, kalau sekarang ini jangcok itu ya, dalam orang Jawa aja itu jangcok itu dikiranya kok kotor gitu. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, jangcok itu kayak alat apa gitu, bulldozer apa gitu. Itu disebutnya jangcok gitu. Gitu bukan yang jangcok itu sekarang itu pasti orang bilangnya, oh itu omong kotor gitu. Padahal kan enggak itu, kalau kita lihat dulu sejarahnya itu. Setahu aku iya, gerobak apa gitu. Itu disebutnya jangcok. Tapi sekarang kenapa maknanya jadi negatif? Kalau dulu itu maknanya enggak negatif itu. Jangcok itu. Nah, entah apalah itu, pokoknya alat-alat apa itu, tank apa, bulldozer, entah apa, whatever lah, you name it, apa aja.
gitu. Kalau sekarang artinya apa? Cangcuk itu kok kayak itu kata-kata kasar itu, cuk. Ada yang bilang menarasikan cuk itu orang-orang segeng gitu. Anak satu tongkrongan manggilnya cuk gitu. Ya omboh lah, namanya perkembangan bahasa gitu loh. Aduh. Ngono yo, ngerti yo. Ya, saya harap ngerti lah. Ngono. Kira-kira. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan dialog ataupun diskusi agama Islam dan agama Kristen. Bagian ini mengingatkan kita kepada bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah menciptakan segala yang ada dengan berfirman. Dengan berfirman, maka segala sesuatu menjadi ada. Dan kalau berbicara tentang bagaimana Roh Kudus masuk ke dalam diri Maria, karena Tuhan Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Teman-temanku, Roh Kudus itu adalah roh. Maka ketika dia masuk ke dalam hati manusia, itu tidak kelihatan. Hanya orang yang dimasuki seperti Maria itu dapat merasakannya. Sama seperti orang menerima Tuhan Yesus dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan Allah. Seperti apa dia masuk? Kita tidak dapat melihatnya, kita hanya dapat merasakannya. Dan itulah janji yang dijanjikan oleh Allah sendiri di dalam firman-Nya, bahwa Roh Kudus itu mendiami hati orang percaya. Di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa Roh Kudus itu tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan keberadaannya di dalam hati orang percaya, untuk memimpin, untuk boleh menasehati, untuk boleh mengarahkan hidup orang percaya agar sesuai dengan kehendak Allah yang di surga. Karena itu teman-temanku, terimalah Tuhan Yesus dengan pertama percaya kepada Dia, sehingga Roh Kudus itu juga menjadi bagian di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.